Halo semua, buat bikin kamu waspada sama kejahatan yang ada di sekeliling kamu, yuk pantengin Buser. Saya Yuliana Vanataba, siap ngasih kamu informasi kriminal paling kekinian di tanah air. Yaudah biar nggak basa-basi lagi, kami hadirkan Buser buat kamu semua. Paling penting nih, kalau ketemu pelaku kejahatan, jangan main hakim sendiri ya guys. Serahin ke aparat penegak hukum, biar diproses sama mereka aja. Bagaimanapun, pelaku kejahatan kan tetap aja manusia. Nah ini nih, kejadian di Pasuruan, Jawa Timur. Ketahuan nyolong tabung gas sama beberapa bungkus rokok. Seorang pria babak belur di amuk warga. Bahkan guys, motor si pelaku angus dibakar massa. Sebuah video amatir merekam suasana saat sejumlah warga menangkap seorang pencuri di Desa Bulu Sari, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Pria parubaya bernama Prasetyo Rudi Nur Cahyo itu menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diselamatkan menuju rumah seorang perangkat desa. Akibat aksi main hakim sendiri sejumlah warga, pelaku mengalami luka di kepala dan memar di wajahnya. Warga yang emosi juga sempat membakar sebuah sepeda motor yang diduga milik pelaku. Sebelumnya pelaku mencuri tabung gas LPG dan 2 selop rokok di toko kelontong milik Paiman, warga desa Bulu Sari. Namun aksinya itu dipergoki anak korban yang langsung berteriak maling hingga mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku berusaha melarikan diri, tapi warga telah mengepungnya di gerbang masuk tempat wisata Cungrang beberapa ratus meter dari TKP pencurian. Pelaku kewalahan dan akhirnya tertangkap warga. Warga menduga pelaku inilah yang menjadi biang kerok maraknya aksi pencurian di desa mereka. Awalnya itu ada anak lari-lari ngejar pencuri itu tadi. Termasuk akhirnya lari di situ ke pegang di tempat prasasti itu. Iya. Tuh, dipegang, akhirnya dibawa ke barat lagi, dibawa ke TKP. Sempat dikeroyok Pak? Iya, dipukul. Terus untuk lukanya di mana Pak? Lukanya rupanya di kepala. Iya. Ini nyuri apa Pak? Nyuri rokok sama itu. Sama LPG. Akibat amuk warga, sepeda motor pelaku hanya tinggal kerangkanya saja. Tak lama kemudian polisi mengevakuasi pelaku dari rumah perangkat desa menuju Polsek Gempol guna dimintai keterangan lebih lanjut. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Ada peristiwa nyeremin kemarin siang di Palembang, Sumatera Selatan. Satu apotik disatronin sama perampok bersenjata api di siang bolong, guys. Nekat banget ya, si perampok ini ngures abis uang yang ada di mesin kasir. Memasuki bulan puasa, aksi pelaku kejahatan justru kian meresahkan warga kota Palembang, Sumatera Selatan. Salah satunya terjadi di Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Rabu siang. Sebuah apotek disatroni perampok bersenjata api yang beraksi seorang diri. Pelaku yang menggunakan masker dan topi menodongkan senjata api yang diduga rakitan kepada kasir apotek. Karena nyawanya terancam, kasir apotek hanya bisa pasrah menuruti permintaan pelaku dan menyerahkan seluruh uang yang ada di dalam mesin kasir. Perampokan ini tergolong nekat karena selain beraksi seorang diri, pelaku juga beraksi di siang bolong di saat kondisi di sekitar apotek sedang ramai. Kalau kejadian sih sekitar jam 11.29 tadi, kalau di CCTV, by CCTV. Kronologi mana Mas? Kalau kronologinya tadi pasien itu datang dengan alasan beli obat, kemudian setelah diserahkan obat malah nodong dengan senpi gitu. Nodong dengan senpi? Kebetulan nyerahin uang yang ada di kasir gitu. Berapa orang tadi Mas? Kalau pelaku sih satu orang. Satu orang? Bawa motor. Yang bawa, pelaku tuh sendiri memang datangnya? Sendiri. Tadi nunjukin apa Mas? Nunjukin senjata api kalau dia. Senjata api? Kata-katanya gimana? Pistol. Yang pasti dia tadi bilang serahin uang kasir katanya. Dan jangan sampai mencet alarm darurat katanya. Atas peristiwa ini pemilik apotek kehilangan uang sebesar 1 juta rupiah. Kasus perampokan ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1, Kota Palembang dan korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Sebelumnya aksi perampokan yang diduga dilakukan oleh pelaku yang sama juga terjadi di sebuah warung makan. Namun korban tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi lantaran kerugian yang dialami hanya Rp100.000. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.
Nih ya, yang masih colong-colong produksi minuman keras saat bulan Ramadan, hati-hati aja nih. Polisi sama jajaran terkait rutin patroli Ramadan buat numpas yang masih ngebandel produksi miras dan sejenisnya. Kayak di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, rumah produksi miras digerebek polisi. Bukan cuma peralatan produksi sama mirasnya aja nih yang diamanin, tapi yang punya pabrik rumahan ikut diciduk, guys. Ini untuk lahannya nanti disuling gitu. Betul. Jajaran Polres Prabu Muli menggerebek sebuah rumah di kawasan Tugu Kecil, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Rabu siang. Rumah ini diduga dijadikan tempat produksi minuman keras jenis ciu. Dari penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya ratusan botol miras hingga peralatan dan bahan yang digunakan untuk membuat minuman keras. Terbongkarnya pabrik miras rumahan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan pabrik minuman keras rumahan di lingkungan mereka. Polisi menduga pabrik miras ini telah berjalan lebih dari 1 tahun. Dalam penggerebekan ini, polisi juga mengamankan seorang pemilik pabrik berinisial HW. Ngecek dan mendapatkan lokasi pabrik pembuatan ciu atas dasar laporan dari masyarakat melalui aplikasi bantuan polisi Polda Sumatera Selatan di lokasi di Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabu Muli Timur. Dan betul kita sudah cek tadi Pak Satreskrim dibantu dengan Sasamapta dan tim telah melakukan penyelidikan selama 2 hari dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa mendapatkan rumah yang dijadikan sebagai pabrik pembuatan ciu. Seluruh barang bukti berikut pemiliknya dibawa polisi ke Polres Prabu Muli untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, pemilik pabrik miras ini terancam hukuman paling lama 1 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Informasi yang satu ini nih miris banget dan memprihatinkan ceritanya. Kok ada ya yang tega naruh jenazah bayi di tumpukan sampah di Sungai Kampung Said Masjid, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Dan yang lebih bikin sedih, pas jasad bayi itu dievakuasi, ada luka gigitan di bagian kepalanya yang diduga ini bekas gigitan binatang. Kasian banget ya. Ada si bayi nggak ada kepalanya tuh. Penemuan jenazah bayi menggemparkan warga Kampung Said Masjid, Kragilan, Kabupaten Serang. Jasad bayi ditemukan di antara tumpukan sampah yang menumpuk di Sungai Kampung Said Masjid. Warga menduga jenazah bayi ini dibuang dari kawasan hulu sungai. Dari hasil pemeriksaan polisi, jenazah bayi berjenis kelamin perempuan dan diduga dibuang setelah dilahirkan, mengingat tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Saat dievakuasi terdapat luka di kepala jenazah bayi. Kuat dugaan luka di kepala jenazah bayi akibat gigitan binatang. Telah ditemukan sesosok jasad bayi dengan jenis kelamin perempuan di Sungai Kampung Said Masjid. Posisi bayi ditemukan tersangkut tumpukan sampah. Polres Serang masih menyelidiki kasus penemuan jenazah bayi di sungai ini dan telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap siapa orang tua yang tega membuang jenazah bayi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Next, pernah dengar modus ganjal ATM? Please hati-hati banget ya kalau transaksi pakai mesin ATM karena jenis penipuan dan modusnya ini makin banyak. Nah, kasus yang terjadi di Jalan Baros, Kota Cimahi ini, pelaku pura-pura nolong nasabah yang bingung karena nggak bisa transaksi di mesin ATM yang udah diganjal sebelumnya. Terus pelaku nuker kartu ATM nasabah dengan yang palsu supaya bisa leluasa bobol rekening korban. Perhatikan pria bertopi yang memakai kemeja berwarna merah ini. Bolak-balik di sekitar ATM di Jalan Baros, Kota Cimahi. Rupanya ia sedang mengincar korban untuk melancarkan aksi kejahatannya. Modus yang dijalaninya mengganjal mesin ATM dengan potongan besi terlebih dahulu. Lalu menunggu nasabah meminta pertolongan karena terkendala melakukan transaksi di mesin ATM. Saat itulah pria berusia 56 tahun tersebut pura-pura menolong. Padahal menukar kartu ATM korban dengan yang palsu. Pelaku berinisial MR yang sudah mengetahui nomor PIN korban, akhirnya leluasa menguras uang tabungan mereka. Ketika si korban tidak bisa memasang ATM-nya, maka pelaku berpura-pura menawarkan
menawarkan untuk membantu. Yang sebelumnya pelaku sudah mengganjal dan sudah mengintip PIN ATM korban. Dalam sekali beraksi, pelaku mengambil puluhan juta rupiah dari tabungan korban. Sudah belasan kali pelaku dan satu rekannya AK menjalankan aksi kejahatannya, mulai di Bandung Raya, Bekasi, hingga Bali. Ia pun termasuk salah satu sindikat atau jaringan pembobol ATM yang pernah diungkap tahun lalu dan menjadi buronan polisi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Guys, satu lagi nih promotor cewek-cewek cantik mulai dari kalangan caddy golf, selebgram, sampai peserta kontes kecantikan ditangkap polisi di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat. Lah, kenapa ditangkap? Ya, promotor ini maksudnya muncikari guys. Dari hasil pemeriksaan polisi, nggak tanggung-tanggung loh muncikari cowok yang masih berusia 20 tahunan itu ngebandrol cewek-cewek kece yang dipromotorinya ini bisa sampai puluhan juta rupiah guys. Dilego buat kencan sama pelanggannya. Wow banget nggak tuh? Di salah satu hotel di Bogor, polisi menangkap Dimas Triputra usai memasok seorang wanita untuk berkencan. Sejumlah anggota polisi dari Polresta Bogor Kota menahan pelaku yang ditengarai berprofesi sebagai muncikari. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku telah menggeluti bisnis prostitusi secara online sejak 2019 silam dan target pasar pemuda 27 tahun ini dari kalangan menengah ke atas. Profesi perempuan yang ditawarkan pelaku juga beragam, mulai dari selebgram, peserta kontes kecantikan, sampai caddy golf dan mantan pramugari. Pemuda asal Bogor ini juga biasa memasuk ke kota-kota besar, mulai dari Jakarta, Bandung, Denpasar, sampai ke Pulau Kalimantan. Sementara, tarif yang dipatok untuk sekali kencan mencapai puluhan juta rupiah. Pelaku sudah meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Modusnya yaitu dengan menawarkan di media sosial, di WhatsApp, kemudian setelah terjadi kesepakatan transaksi dari pelaku mucikari mengantarkan wanita tersebut atau korban ya ke hotel. Kemudian dari mucikari menunggui di situ atau di kamar ataupun di lobi. Selain pelaku, polisi juga menyita berbagai bukti mulai dari transfer bank, uang tunai, telepon pintar, sampai alat kontrasepsi. Polisi akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Informasi yang berikut ini buat yang sering main media sosial. Ini pelajaran ya buat kita-kita semua. Nggak usah deh berdebat atau main serang-serangan komentar di media sosial. Salah-salah, kita yang jadi korban. Ini kejadiannya di Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang selebgram jadi korban penganiayaan berawal dari saling balas komentar di media sosial antara korban dan juga pelaku. Ya Allah, ini kok yang laki tega amat ya, nganiaya sampai nyeret-nyeret perempuan gak berdaya gitu. Dan guys, gak taunya yang jadi korban itu Gaby Vesta guys, selebgram yang followernya lumayan banyak. Nah, si Gaby ini habis kejadian penganiayaan pada tanggal 7 Maret lalu di Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, langsung lapor polisi. Terus, Hamdi Syarif yang diduga melakukan penganiayaan ini ternyata menyerahin diri ke Polresta Pontianak Rabu lalu. Ngeringanin kerjaan polisi sih jadinya. Terus apa cerita Gaby sampai diduga dianiaya sama Hamdi? Sebenarnya semua berawal dari persoalan yang sepele banget, saling balas komentar di media sosial pakai tensi tinggi. Tersangka atas nama SH terhadap korban atas nama MD dengan cara berawal tersangka SH mengajak event Miss Mega Bintang Kalbar yang diselenggarakan oleh korban MD melalui postingan di akun Instagram milik tersangka. Lalu korban tidak terima dengan postingan tersangka dan membalas postingan mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka hingga membuat tersangka tidak terima dan langsung mencari korban. Dan untungnya penganiayaan ini dihentikan rekan-rekan Gaby. Kalau nggak, mungkin kondisinya lebih gawat. Nah, yang bikin heran, Hamdi Syarif yang udah bertransformasi pakai baju tahanan kelihatan chill aja guys. Masih nebar senyum ke wartawan yang lagi pada ngeliput. Agak lain emang abang ini. Apa disampaikan Bang? Udah, biarkan proses ini berjalan dengan sesuai
prosedur dari pihak yang berwajib. Terima kasih semuanya. Akibat peristiwa penganiayaan itu, Gaby Vesta mengalami luka di bagian mata. Jika terbukti bersalah, Hamdi Syarif mungkin rada susah senyum lagi guys, karena kena pasal tentang penganiayaan yang ancamannya 2 tahun 8 bulan penjara. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sudah dulu Buser hari ini, tapi buat teman-teman yang ingin mengakses dan menyaksikan Buser, ini juga bisa lewat akun YouTube Liputan 6 SCTV dan juga akun TikTok Buser SCTV. Terus jangan lupa di subscribe dan selalu kita ingetin buat selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Saya Yulina Fanataba, kita ketemu lagi di lain kesempatan guys. Salam SCTV.